Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya mau bikin roti isinya kacang merah. Empuk banget ya, nih ya. Disimak ya, teman-teman. Yuk kita mulai. Siapkan dulu wadahnya. Masukkan susu cair dingin. Saya pakai 130 ml. Kemudian gulanya 50 gram. Kemudian 1 butir telur, ini saya timbang 55 gram. Kemudian 6 gram ragi. Kemudian seperti biasa saya aduk, saya larutkan. Kemudian saya sisihkan. Untuk tepung terigunya saya pakai yang protein tinggi 300 gram. Kemudian ini saya campur susu 15 gram. Saya campur dulu. Kemudian saya masukkan yang adonan kering ke adonan basah. Kemudian saya aduknya dari bagian tengah. Ini memudahkan untuk mencampur lebih rata. Ini saya adonannya pakai telur omega ya, makanya warnanya agak-agak kuning tua begitu, tapi memang sih pengalaman kalau kita pakai telur omega dibandingkan sama telur biasa, adonannya jauh lebih lembut. Nah ini oke, udah kita campur. Kemudian saya akan mixer pakai standing mixer sampai dia setengah kalis dulu. Jadi mixernya kalau saya pertama awalnya pakai kecepatan paling rendah dulu. Nah, nanti pada saat finishing mendekati akhir baru pakai kecepatan tinggi. Ini udah setengah kalis ya. Saya masukkan 3 gram garam sama 50 gram margarin. Margarin yang lebih banyak nanti adonannya jadi lebih elastis. Kemudian saya mixer lagi sampai dia kalis, benar-benar kalis ya teman-teman, nanti hasil roastingnya biar berserat bagus. Kemudian saya istirahatkan kurang lebih kemarin setengah jam. Nah, adonan saya jadi agak lembek gitu seperti puder, karena ini bedanya tuh pakai telur yang kualitasnya bagus, telur omega. Beda dia sama yang telur yang biasa. Kemudian saya bulat-bulatkan begini, bisa juga dibanting-banting dulu, lalu saya timbang. Hasilnya kurang lebih ini 600 graman. Jadi karena saya pengen dapat hasil roti yang agak besar, saya pakai masing-masing per doughnya tuh 60 gram. Setelah saya ditimbang, saya rounding, saya bulatkan dan saya padatkan. Kemudian saya istirahatkan kurang lebih 10 menit biar nanti dia lebih mudah untuk dibentuk. Nah ini adonannya udah diistirahatkan. Kemudian kita ambil satu adonan, lalu dia akan lengket dikasih tepung, nggak apa-apa. Kemudian kita
gilas kita haluskan. Nah, ini nanti tengahnya akan saya isi sama kacang merah yang udah saya bulat-bulatkan masing-masing 35 gram. Ini dia kacang merahnya, udah saya bulat-bulatkan. Kemudian kita masukkan bagian tengah, kita rapatkan seperti ini. Kunci biar rapat banget ya. Isi semua adonan dengan kacang merah, jadi habis diisi diistirahatkan. Nanti kita bentuk yang paling pertama dulu. Nah, ini adonan yang paling pertama kita mulai bentuk kayak gini ya. Kita tekan-tekan pelan-pelan dulu, baru kita gilas memanjang. Jadi bentuknya persegi panjang seperti ini. Nah, setelah kita gilas persegi, gak usah kita balik ya. Kita ambil pisau atau pokoknya alat pemotong. Kita buat garis-garis seperti ini, tapi ini tidak tembus sampai ke belakang ya, atau gak tembus ke adonan sebaliknya. Makanya pelan-pelan aja. Setelah selesai buat garis-garis, adonannya kita balik seperti ini. Kemudian kita gulung dari ujung sampai dipadatkan kayak gini. Nah, gulung sampai ke ujung. Jangan lupa setiap gulungan dipadatkan bagian ujungnya. Oke, gulung ini udah selesai. Kemudian kita padatkan, kita rekatkan, baru kemudian kita taruh di loyang. Kali ini saya akan buat bentuk yang kedua. Jadi sama seperti tadi, ambil adonannya, tekan-tekan seperti ini, baru gilas memanjang. Kita bentuk persegi panjang lagi. Setelah selesai digilas, bentuknya udah persegi. Sama kayak tadi, jangan dibalik. Nah, kita buat garis-garis tapi arahnya berlawanan dengan yang pertama tadi. Kalau tadi panjang, ini lebih pendek, jadi vertikal dan horizontal lah ya. Nah, kayak gini sampai habis, sampai ujung. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita balik. Ini juga tidak sampai putus belakangnya, nggak sampai tembus lah, usahakan nggak sampai tembus lah. Kemudian kita gulung sebaliknya juga seperti yang pertama tadi. Jadi ini kebalikan dari yang pertama ya. Jadi ini bentuknya nanti kita panjang. Nah, ini kita gulung sampai ujung, kita padatkan. Ujungnya kita perlebar nanti untuk merekatkan. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman, rapatkan. Setelah itu tarik bagian ujungnya, kita ketemukan. Nah, ujungnya dibuat agak lebar, kemudian kayak disatukan gitu loh, ditelangkupkan kayak gitu. Nah, hasilnya kayak gini. Tinggal kita taruh di loyang dan selesaikan semua adonan. Kemudian kalau udah selesai membentuk semua, kita istirahat sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah, ini kalau sudah mengembang, kita brush atau kita oles pakai campuran kuning telur sama susu ya. Nah, ini adonannya dia agak kuning-kuning gitu karena kita pakai telur omega tadi, memang agak berbeda dengan telur yang biasa. Nah, kalau ini sudah kita brush, kemudian kita kasih taburan wijen yang udah disangrai. Ini biasanya ada nih, beli langsung yang udah sangrai gitu. Kalau sudah, tinggal kita
panggang nanti ya. Saya udah panaskan ovennya kurang lebih 10 menit tadi. Ini saya panggang di suhu 155. Saya pakai oven gas. Nah, kalau udah matang seperti ini tinggal kita oles-oles sedikit dengan margarin dan sudah selesai. Kita tinggal cicipin, kita lihat deh saatnya seperti apa roti buatan kita hari ini. Alhamdulillah nih rotinya sudah jadi. Ini yang bentuknya memanjang, kemudian ini yang bentuknya bulat. Selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum.